tahun ini. Seperti apa Pak pandangannya? Terima kasih Mbak Ita. Jadi 81 tahun bukan usia yang muda ya bagi sebuah bangsa gitu ya. Banyak bangsa yang usianya kurang dari 81 tahun tapi mereka sudah meraih sebagian besar dari mimpi-mimpinya. Nah sekarang bagaimana dengan Indonesia? Saya ingin memulai dengan yang positif dulu ya Mbak Ita ya. Silakan. Positifnya paling tidak kita sebagai negara dengan struktur ekonomi yang kompleks itu berhasil melalui berbagai krisis ekonomi dari 98, kemudian subprime mortgage, kemudian COVID, kemudian yang baru lalu krisis Middle East, kita bisa melewati dan ekonomi kita tetap relatif solid ya sebagai ekonomi suatu bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua harus kita syukuri juga paling tidak kita itu sekarang sudah masuk dalam kategori negara bangsa berpendapatan menengah atas. Jadi income per kapita kita sudah di atas 5.000. Jadi kita mengawali kemerdekaan dengan income yang sangat rendah, income per kapita sekarang sudah di level 5.000 lebih. Dan menyandang predikat negara berpendapatan menengah atas. Ini bukan sesuatu yang kecil. Kemudian yang ketiga, saya juga melihat setelah reformasi 98, kita menjalankan desentralisasi daerah, termasuk desentralisasi ekonomi, yang sangat masif, paling masif di dunia, dan ternyata cukup sukses. Daerah-daerah mengalami kemajuan, dulu terpusat di beberapa tempat saja, sekarang hampir di setiap pelosok Indonesia ada jejak pemerintah melalui proyek-proyeknya. Jadi ini 3 hal yang harus kita syukuri hingga detik ini, Mbak Ita. Baik, itu yang baiknya ya Pak Wijayanto. Penasaran juga kalau yang nggak baiknya yang gimana Pak? Iya, nah hingga tahun 2026 ini kita melihat Indonesia berjalan cukup baik, walaupun terkadang tersiok-siok, walaupun beberapa negara tetangga jauh lebih sukses daripada kita. Nah, kalau kita lihat prospeknya ke depan itu akan makin berat untuk bisa mendorong pertumbuhan tembus di atas 5%. Padahal kalau kita ingin Indonesia emas 2045 itu pertumbuhan ekonomi minimal 7,2%. Dan ini perlu strategi khusus untuk mendorong pertumbuhan. Nah, menjadi sulit kenapa? Karena ekonomi kita mengalami deindustrialisasi dini. Mbak Ita, Mas Anang, Mas Muslim. Industri manufaktur yang kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara maju itu merupakan motor pertumbuhan sebelum akhirnya mereka kaya dan mengalami deindustrialisasi masuk ke sektor jasa. Kita mengalami ini ketika GDP per kapita kita masih kelas menengah. Jadi sejak beberapa tahun terakhir manufaktur itu makin merosot perannya bagi ekonomi. Padahal manufaktur ini yang merupakan sumber pekerjaan berkualitas yang mensejahterakan. Manufaktur ini mempunyai multiplier effect yang besar. Ini menjadi daya saing produk kita untuk ekspor. Nah ini menyusut. Jadi kita mengalami premature deindustrialization atau deindustrialisasi dini. Karena terjadi pada saat kita belum kaya. Problemnya ya banyak yang kemudian bekerja di sektor informal yang tidak bisa mensejahterakan. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua, kalau kita berbicara fiskal, pada zaman Pak Jokowi 10 tahun itu pertumbuhan ekonomi tinggi karena salah satunya ditopang oleh program pemerintah, oleh BLT, oleh Bansos yang amunisinya dari utang. Sehingga utang melejit dari 2.400 triliun awal Pak Jokowi memerintah hingga menjadi 8.000 sekian triliun Pak Jokowi turun dan sudah tembus 10 triliun sekarang utang pemerintah. Dulu utang pemerintah itu menjadi pendorong pertumbuhan, angin buritan kalau ini kapal. Nah sekarang ini sudah menjadi angin dari depan, headwind yang memperlambat pertumbuhan. Kenapa Mbak? Ya karena kita kemudian sekarang dibebani oleh pembayaran bunga dan cicilan pokok yang luar biasa besar. Belum lagi kalau kita berbicara masa rupiah yang sekarang tertekan Mbak. Jadi rupiah itu berkali-kali mengalami tekanan dan survive. Nah sekarang mengalami tekanan tapi kita belum melihat tanda-tanda rupiah akan kembali berjaya. Walaupun kita berharap ini akan terjadi di kemudian hari, tapi kita belum melihat tanda-tandanya. Apalagi sekarang
ada isu masalah independensi BI, kemudian kebijakan fiskal yang terlalu agresif, kebijakan sektoral yang tidak pro bisnis, dan lain sebagainya. Nah, yang juga sangat penting, Mbak, kita ini hingga sekarang belum berhasil mentransform Indonesia menjadi negara yang mempunyai kepastian hukum. Negara yang regulasinya predictable. Itu concern bagi para investor dan dunia usaha. Nah, yang terakhir, Mbak, di ASEAN, ini yang terakhir tapi sangat-sangat krusial. Kita termasuk negara yang belum siap. Salah satu yang paling tidak siap menghadapi transformasi ekonomi digital, AI, dan robotik. Nah, ketika nanti robotik, AI ini sudah begitu dominan, kalau kita tidak bersiap, maka tenaga kerja kita akan kalah saing dengan mereka. Jadi ini beberapa hal yang tadi aspek positif, ini aspek negatifnya. Demikian, Mbak. Ya. Pak Wijayanto, ini kan meskipun nota keuangan itu akan dibacakan setelah Jumatan, mungkin nih Pak Wijayanto ada bocoran apa yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo terkait refleksi ekonomi? Mungkin ada revisi misalnya nilai tukar rupiah, kemudian revisi soal pertumbuhan ekonomi atau yang lainnya nih Pak Wijayanto. Ya, kalau kita lihat Pak Prabowo kan pidato 2 kali ya. Yang pagi ini laporan kinerja, kemudian yang setelah Jumatan itu tentang nota keuangan. Kalau yang laporan kinerja, saya rasa beliau akan mengangkat isu evaluasi kinerja 22 tahun. Akan mengangkat kinerja ekonomi, apalagi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2026 kemarin relatif moncer ya, terlepas beberapa pihak mempertanyakan akurasi datanya. Kemudian beliau akan menyampaikan lagi sukses terkait dengan hilirisasi investasi, kemudian program strategis beliau swasembada pangan, MBG, KDMP, sekolah rakyat, dan antara, dan lain sebagainya. Saya yakin beliau juga akan mengangkat isu keberhasilan pemerintah menjaga harga BBM, gas, listrik, pada saat negara-negara lain tidak berhasil menjaga harga itu bagi rakyatnya. Saya rasa ini akan Nah, kalau yang setelah sholat Jumat, nah ini semoga saat sholat Jumat, setelah sholat Pak Prabowo itu merenungkan nota keuangan, jadi apa yang disampaikan itu sesuatu yang optimal bagi rakyat dan angka-angka yang realistis gitu ya. Saya melihat kalau kita berkaca kepada RAPBN, itu angka-angkanya range-nya lebar, Mas. Sangat lebar dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Misalnya di GDP growth antara 5,8 sampai 6,5, ini lebar sekali. Kemudian kurs 16.800 hingga 17.500. Yield SPN 6,5 hingga 7,3%. Defisit di 1,8 hingga 2,4%. Ini lebar sekali. Ini menunjukkan ketika menyusun RAPBN itu pemerintah belum begitu yakin. Karena memang saat disusun dinamika global termasuk dinamika domestik itu belum mereda. Nah, Mas tanya, kira-kira nanti angkanya akan seperti apa? Saya rasa untuk GDP growth, Pak Prabowo cenderung mengumumkan angka yang overly optimistic, mungkin sekitar 6,5%. Inflasi juga optimistik, nilai tukar. Saya rasa beliau akan mengumumkan di level 17.500, walaupun kalau saya lihat sih, 2027 pasti tembus 18.000, bahkan bisa dekat-dekat 19.000. Yield SBN pasti juga akan optimis di level 7%, walaupun saya yakin akan lebih tinggi dari itu. Karena negara-negara sekarang sedang berebut menerbitkan surat utang. Sehingga kita harus naikkan return kalau ingin diserap pasar. Apalagi ada indikasi The Fed akan menaikkan Fed rate, BI akan menaikkan BI rate, yang ini berdampak pada suku bunga kita. Yang lain yang menurut saya ini akan terlalu agresif juga terkait defisit anggaran, Mas. Jadi 1,8 hingga 2,43% GDP menurut saya terlalu agresif. Perkiraan saya yang realistis itu dekat-dekat 3%, tapi masih di bawah 3. Kemudian angka kemiskinan, pengangguran, Gini indeks, dan lain sebagainya. Saya duga beliau juga akan menyampaikan data-data yang agresif begitu. Walaupun nanti realita di lapangannya sedikit lebih rendah dari apa yang disampaikan. Demikian, Mas. Baik. Artinya akan disampaikan nanti adalah lebih kepada yang optimis dan juga
apa mungkin harapan ya, karena kan kalau dilihat-lihat mungkin banyak juga yang tadi mungkin yang disampaikan untuk rupiah juga 17.500 segala macam. Jadi memang yang lebih ke member ke yang ke optimistik ke arah depannya begitu tampaknya Pak Wijayanto ya. Ya, saya duga akan di level high side-nya bukan low side-nya dari range tadi. Karena begini Mbak Ita, kan target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029 itu belum direvisi. Sehingga apapun itu harus mengarah ke sana, termasuk pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya target pertumbuhan 2027 hanya 5,8%, ya 8% itu tidak akan tercapai. Makanya akan di-push di 6,5%. Tapi menurut saya ini akan sulit terwujud. Yang realistis menurut saya sih, pertumbuhan ekonomi 2026, 2027 itu paling sedikit di atas 5%, sekitar 5,2. 5,2 ya Pak Wijayanto ya. Oke. Analisis saya. Terakhir Pak Wija, kalau rupiah Pak, yang realistis berapa Pak? Begini, angka rupiah sekarang ini artifisial. Karena BI melakukan intervensi luar biasa, kemudian pada saat yang bersamaan SRBI itu diterbitkan oleh BI dalam jumlah besar dengan bunga yang cukup tinggi sehingga banyak dana asing masuk dari US dollar ke rupiah, konversi itu memperkuat nilai tukar rupiah. Pada saat yang bersamaan, BI itu menjual swap currency dari US dollar ke rupiah dengan harga diskon. Jadi banyak yang membeli rupiah tapi membeli swap sehingga diperkirakan ketika swap berakhir mereka akan kembali ke US dollar. Jadi ketika proses kembali itu terjadi, rupiah akan melemah dan nilai total swap yang beredar itu menurut The Fed sekitar 27 miliar US dollar, itu gede banget. Nah, sehingga kalau saya melihat 17.500 seperti yang ada di area APBN itu terlalu optimistis. Pasti angkanya akan jauh di atas itu, tapi saya tidak pernah mau menyebutkan prediksi angka karena akan berpotensi membuat panik. Nah, kita harapkan saja BI bisa independen, bisa bekerja dengan baik sehingga rupiah bisa terjaga. Mas Muslim, Mas Anang, yang paling penting sekarang ini BI harus independen. Nah, tanpa BI dengan yang pimpinan independen, baru yang BI sekarang seperti apa Pak Wija? Ya. Nggak, Pak? Jadi pimpinan yang sekarang, kalau Bu Destri nanti akhirnya disetujui oleh DPR dan saya yakin akan disetujui, paling tidak beliau bisa diterima oleh pasar. Itu awal yang bagus. Karena kalau tidak diterima oleh pasar, maka langsung ada pergolakan. Ini awal yang bagus, diterima pasar. Tapi yang kemudian, pasar akan melihat kinerjanya. Kinerja BI itu hanya bisa optimal dan kredibel ketika independen. Jadi yang dikhawatirkan, apa yang disebut dengan fiskal dominan itu tidak terjadi. Jadi kita berharap begini, Bu Destri dan timnya bisa menjaga karakter BI untuk tetap independen walaupun lebih fleksibel sekarang untuk mengakomodasi keinginan presiden. Tapi pemerintah dan DPR sendiri itu harus paham betul bahwa marwah BI yang independen itu perlu dijaga untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, iya. Begitu, Mbak Ita. Baik, itu yang paling penting ya Pak ya, harus independen BI-nya sekarang ini. Supaya rupiahnya bisa 17.500. Kalau bisa 10.000 aja. Kalau nggak bisa, itu juga berat 17.500 ya Pak Wija ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Baik, atas terima kasih, waktunya Pak. Pak. Iya. Sama-sama, Selamat makasih. pagi, sukses selalu. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Baik. ya. Ya, Baik, Pak. sama-sama Sama, Pak. Pak. Assalamualaikum. Merdeka Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia ekonom dari Universitas Paramadina, ada Pak Wijayanto Samirin yang juga sudah menyampaikan juga perkiraannya dia juga ya tentang Iya. apa yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo di nota keuangan begitu. Karena memang